Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ifuno Kufeng ya. Dan kali ini kita masih ngobrolin soal bongkar scholarship mengenai persiapan sebelum kamu berangkat ke China. Nah, video sebelumnya kita membahas mengenai pengumuman kelulusan Chinese Government Scholarship. Nah, kita juga udah janjiin untuk kamu tentang apa saja nih yang harus kamu persiapkan ketika kamu sudah lulus. Apa saja persiapan yang perlu kamu siapkan? Yang pertama itu adalah mengenai berkas yang harus kamu bawa. Jadi mulai berkas keberangkatan kamu, misalnya visa, kemudian paspor, itu jangan sampai lupa. Kemudian juga berkas tanda kelulusan kamu, misalnya JW, dan juga berkas lainnya yang sebelumnya kamu gunakan untuk mengurus visa. Dan juga perlu kamu perhatikan ya untuk MCU atau medical check up. Nah, kalau misalnya medical check up itu masih bisa kamu gunakan, bawa saja. Kenapa? Karena nanti ketika kamu akan mengurus resident permit di China, kamu juga membutuhkan medical check up. Nah, tapi kalau misalnya medical check up kamu itu tidak kamu bawa atau juga sudah kadaluarsa, nah kamu harus tes lagi di sana dan itu harganya lumayan mahal. Nah, kelulusan kamu itu kan bulan Agustus ya. Terus untuk mulai semester baru itu biasanya di bulan September. Nah, bulan September itu sudah masuk di musim autumn atau musim gugur. Musim gugur itu bisa dibilang sudah mulai dingin, jadi nggak ada salahnya kamu bawa persediaan jaket minimal satu saja. Nanti kalau misalnya kamu sudah sampai di sana, kamu bisa beli dengan harga yang tentunya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Nah, untuk pakaian lainnya juga seperti itu, jadi bawa aja secukupnya. Nanti kalau misalnya kalian sudah sampai di China, kalian bisa beli di sana. Karena harganya juga nggak jauh beda sama di Indonesia, bahkan ada yang lebih murah dan modelnya juga bagus-bagus. Jadi jangan semua pakaian yang ada di lemari kamu bawa, karena itu bisa menambah muatan bagasi kamu tentunya. Nah, ada hal yang juga nggak kalah penting, yaitu adalah mendownload beberapa aplikasi. Nah, aplikasi yang penting itu salah satunya adalah Pleco. Pleco ini merupakan seperti kamus ya. Nah, kelebihannya Pleco ini kalian tidak hanya bisa mentranslate saja dari Inggris ke Mandarin atau juga sebaliknya, tapi kalian juga bisa menulis karakternya dan itu nanti bisa keluar translatannya. Jadi sangat mudah sekali dan sangat bermanfaat untuk kamu, terutama yang baru pertama kali ke China dan juga belum bisa bahasa Mandarin. Untuk penggunaan Pleco ini nanti insya Allah kita akan mengupload lagi di video selanjutnya. Kita akan kasih tahu kalian bagaimana cara menggunakannya dan juga bagaimana tutorialnya untuk menggunakan Pleco ini. Nah, berbicara mengenai peraturan China dan juga Indonesia itu berbeda. Jadi kalau misalnya di Indonesia, media sosial tentu banyak banget yang bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya di China, itu banyak banget yang dilarang di sana. Terutama untuk aplikasi atau juga program yang punya hubungan dengan Google. Jadi kita kalau di China itu nggak bisa search informasi melalui Google. Nah, bahkan Play Store itu juga tidak bisa digunakan ketika kamu di China. Jadi kalian harus mendownload aplikasi yang kalian butuhkan itu dari sini. Nah, tapi ada cara untuk kalian bisa tetap mengakses media yang menggunakan Google. Misalnya seperti Facebook, Instagram, terus juga untuk buka Google sendiri itu bisa kamu gunakan yaitu dengan menggunakan VPN. Jadi ini salah satu yang paling penting terutama untuk mahasiswa asing ya. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa menggunakan media sosial atau juga kalian nggak bisa mencari informasi melalui Google, sepertinya agak sedikit susah banget karena kita udah terbiasa dengan itu. Nah, untuk itu kalian harus mendownload VPN baik itu di laptop kalian atau juga di HP kalian. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah sampai di China, kemudian VPN kalian mungkin bermasalah atau juga lelet gitu ya. Ada sebetulnya untuk mencari informasi yaitu www.bing.com atau juga www.baidu.com. Yahoo juga bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketika sudah sampai di China terus VPN ternyata nggak berfungsi gitu ya, terus juga VPN kalian mungkin terhapus atau apapun itu, kalian juga masih bisa mengakses. Tapi baiknya ketika kalian sudah mendownload VPN di HP atau juga di laptop, kalian coba dulu ketika di Indonesia, ketika bisa bekerja, sudah berarti kalian aman. Nah, yang gak kalah penting juga nih, yaitu mengenai makanan. Tadi kita udah ngomong kalau masalah pakaian itu kan bawa secukupnya aja. Nah, kadang ada sebagian orang yang memutuskan, oke, untuk pakaian aku bawa sedikit aja, tapi masalah kuliner bawa banyak. Nah, soal bumbu kuliner, apalagi buat kamu yang mungkin
lidahnya itu cocok banget sama kuliner Indonesia, kuliner Nusantara. Jadi kalian takut kalau misalnya kalian nggak bisa beradaptasi dengan makanan di sana, terutama untuk yang pertama kali gitu ya. Nah, kalian bisa bawa bumbu-bumbu instan, misalnya seperti buat rendang atau juga soto atau rawon atau juga ya macam-macam lah ya. Kalian bisa bawa, nanti bahannya ada di sana, jadi kalian bisa masak dengan teman-teman kalian tentunya. Bumbu kuliner ini sebetulnya ada juga sih dijual di sana, tapi memang nyarinya susah, terus juga yang nggak lengkap, harganya juga lumayan mahal, jadi nggak ada salahnya bawa dari Indonesia. Terus juga kalau misalnya kalian pingin seperti minuman saset, terus juga mie instan, terus juga yang menurut kalian itu akan dirindukan ketika kalian di perantauan, bawa aja untuk persiapan kalian. Nah, kalau pengalaman aku sendiri sih ketika pertama kali pergi ke China itu tahun 2016, aku tuh bawa rendang, terus juga bawa sambal. Ya pokoknya makanan yang bisa kalian makan setidaknya selama 1 minggu. Karena selama 1 minggu itu kan kalian mungkin belum kenal dengan wilayah itu, terus kalian juga belum tahu makanan yang halal di mana, makanan yang cocok buat kalian di mana. Jadi untuk sementara kalian bisa makan makanan yang kalian bawa. Nah, tapi sebetulnya sih makanan halal di sana itu banyak. Jadi apalagi kalau misalnya kamu sudah punya teman di sana, terus kalian merasa oke, aku nggak perlu bawa banyak-banyak, ya nggak masalah, itu udah pilihan buat kalian sendiri sih ya. Dan yang nggak kalah penting lainnya adalah masalah obat. Jadi kita kebanyakan kan kalau minum obat itu cocok atau nggak cocok gitu ya. Jadi kalian daripada nanti ketika di China terus kalian pusing atau flu atau demam, terus kalian mau beli obat ternyata dosisnya nggak sesuai, obatnya juga nggak bisa buat kita sembuh gitu ya. Jadi kalian bawa saja terutama obat-obat yang bisa dibilang sering banget kalian alami sakitnya itu, misalnya flu, demam, batuk dan lainnya. Nah, apalagi memasuki musim dingin. Jadi kita kan di Indonesia nggak ada winter ya, nggak ada musim dingin, tentu cuacanya dingin banget, dan biasanya untuk yang pertama kali beradaptasi bisa saja ada yang jatuh sakit. Nah, biasanya umumnya itu sakit seperti demam, kemudian flu, dan masuk angin, khusus untuk Indonesia ya biasanya seperti itu. Jadi jangan lupa nih untuk bawa obat-obatan itu. Misalnya bawa balsem, bawa kayu putih, bawa telon mungkin, fresh care dan sebagainya yang menurut kalian itu sering kalian gunakan itu untuk mengobati sakit kalian, itu dibawa, jangan sampai enggak, karena bakal susah tentunya. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah jangan lupa bawa uang yuan atau juga ATM Indonesia yang bisa digunakan di China. Kenapa? Karena kalian ke sana itu tentunya kan butuh nanti misalnya cari makanan atau juga cari peralatan lainnya, setidaknya sebelum kalian mendapatkan beasiswa. Nah, ngomongin soal beasiswa ini, kalian nanti akan dapat ketika kalian daftar ulang. Tentunya sebelum kalian mendapatkan beasiswa dari Chinese Government Scholarships, kalian membutuhkan setidaknya ketika di perjalanan dan juga ketika kalian berada di China. Terus buat kalian para wanita nih yang biasanya cocok-cocokan pakai skincare, baik itu skincare A, B, C, D, jadi mending kalian persiapkan dari sekarang, kalian bawa untuk cadangan kalian, karena nanti bisa jadi di tempat kalian belajar itu tidak dijual skincare itu, dan mungkin kalau misalnya kalian beli juga tidak cocok dengan kulit kalian. Jadi nggak ada salahnya skincare apapun itu yang kalian rasa kalian harus punya dan harus kalian bawa, kalian persiapkan dari sekarang. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah jangan lupa kalian bawa tisu basah. Kenapa? Karena toilet umum di China itu berbeda banget dengan di Indonesia. Jadi jarang banget toilet umum di China itu menggunakan air, kecuali kalau misalnya kalian ke masjid. Jadi jangan lupa kalian bawa tisu basah setidaknya ketika kalian di perjalanan sampai ke kampus. Nah, nanti ketika di kampus kalian bisa beli lagi di sekitar kampus kalian. Jadi nanti ada supermarket, kalian cari aja di sana. Nah, karena ini lagi masa pandemi, jadi jangan lupa kalian untuk bawa masker dan juga hand sanitizer. Minimal ketika kalian di perjalanan dan juga nanti ketika kalian sudah sampai di China. Takutnya nanti ketika di sana kalian butuhkan tapi kalian nggak ada. Nah, jangan lupa kalian juga pelajari nih untuk protokol kesehatan baik itu yang ada di Indonesia dan juga di China. Oke, jadi itu persiapan yang harus kalian siapkan sejak kalian di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi safe trip. Dan mudah-mudahan lancar pendidikan kalian sampai nanti lulus. Nah, jangan lupa subscribe Info No Kufeng ya, karena kalian nanti bisa update lagi tentang bongkar scholarship atau juga informasi lainnya yang tentunya menarik buat kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.